Enggak, saya cuma lagi mikir gitu loh. Ini tuh sebenarnya saya selama ini saya sembah tuh siapa gitu kan? Tuhan mana yang saya sembah gitu kan? Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus gitu kan? Ya udah. Makanya Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf. Tetapi bagi saya dia ini bukan seorang mu'alaf, tapi mu'alaf settingan. Dia adalah muslim sejak lahir, tapi mengaku-ngaku sebagai mu'alaf. Tapi no problem, kita akan membahas dan meluruskan apa yang disampaikannya tentang kebingungannya bahwa siapa yang dia sembah, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Dia bingung dalam hal ini. Sehingga dia meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Segampang itukah seorang Kristen sejati meninggalkan imannya? Kita akan bahas kali ini. Dan kita menonton videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. enggak, saya cuma lagi mikir gitu loh. Ini tuh sebenarnya saya selama ini saya sembah tuh siapa gitu kan? Tuhan mana yang saya sembah gitu kan? Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus gitu kan? Ya udah. Makanya tapi dia nggak memaksa gitu kan, karena dia bilang di Islam itu untuk mengajak orang itu dia tidak ada paksaan. Hanya kita boleh bercerita, nanti orang sendiri yang dia akan mendapatkan hidayah gitu, yang tertarik untuk masuk gitu kan. Ya udah, makanya ya udah selama setahun, kurang lebih setahun, terus saya pikir wah ini nggak bisa nih, saya nggak punya agama itu, saya nggak bisa, nanti saya nggak punya tujuan hidup dong, ini buat apa saya hidup gitu kan. Ya udah, akhirnya saya dari situ saya mulai belajar tuh, saya mulai dengar dari YouTube misalnya kajian gitu, terus dengar cerita dari suami saya nanya juga, saling diskusi gitu, ini tuh di Islam tuh gimana sih gitu kan, mau ngapain aja sih, adab-adabnya tuh ngapain gitu kan. Terus tapi kalau kadang-kadang kalau dari ceritanya dia tuh saya suka pikir, loh selama ini saya juga ada ngerjain juga tuh yang kayak gitu, berarti saya juga udah paling nggak mungkin di dalam hati saya udah mengakui, tapi saya nggak sadar gitu bahwa saya udah Islam gitu kan. Nah dari situ mulai kayaknya oh iya berarti ini kali ini adalah agama yang benar kali, yang ditunjuk sama Allah gitu untuk saya anut gitu kan. Sebelumnya terus akhirnya mungkin saya berdoa gitu kan, Allah ya Tuhan, dulu saya Tuhan tolong tunjukkan mana jalan yang benar gitu kan, apakah saya tetap di Katolik atau saya kembali ke jalan yang benar gitu, yang seperti Allah tunjukkan gitu kan Tuhan. Ternyata ibu ini teman-teman sekalian, dia mengaku sebagai seorang Katolik ya. Dia mengaku sebagai seorang Katolik dan dia kebingungan apakah dia kembali ke agama Katolik atau kembali kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Karena baginya adalah agama yang benar adalah agama Islam. Dan saya perlu sampaikan teman-teman bahwa setiap penganut agama akan berkata bahwa agamanya yang paling benar. Ketika Anda beragama Islam, Anda berkata bahwa agamamu yang paling benar. Ketika Anda agama Katolik, Anda juga berkata bahwa agama Katolik yang paling benar. Ketika Anda beragama Kristen Protestan, Anda juga akan berkata bahwa saya punya agama yang paling benar. Dan ketika Anda beragama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Anda pasti berkata agama saya yang paling benar. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, ya perlu diketahui bahwa agama apapun menurut perspektif iman kekristenan tidak menyelamatkan Anda. Agama Kristen aja tidak menjamin Anda masuk surga. Karena agama diperuntukkan untuk membentuk akhlak manusia dan untuk mengenal penciptanya, mengenal yang baik. Agama diadakan untuk mengontrol, bahkan untuk membuat manusia punya standar dalam menjalani kehidupan. Coba jika tidak ada agama, tentu saja orang membunuh sembarangan, mencuri, memperkosa, melakukan kejahatan seperti di zaman Nuh, dan ujung-ujungnya Tuhan akan marah kepada seluruh umat manusia. Nah, itu adanya agama ya. Kita saat ini punya agama. Mari kita jaga agama kita masing-masing. Tanpa kita menjelekkan agama lain. Tanpa kita menghina agama Kristen, menghina agama Katolik, menghina agama Islam, Hindu, Konghucu, dan juga Buddha. Ya,
kita jalani agama kita. Atau juga kita diberikan kebebasan di Indonesia ini. Nah, orang seperti Mbah Hijab ini adalah sebuah masalah gitu ya. Ini penyebab sebuah masalah. Ketika dia bersaksi dusta soal imannya. Kelihatan dari cara ngomongnya teman-teman sekalian bahwa ini mu'alaf settingan. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa ada seorang ibu-ibu yang mencari cuan, mencari perhatian daripada para ustadz, para apologet ya atau polemikus muslim ya. Dia disupport karena dia mengaku sebagai mu'alaf. Ternyata dia asli Islam sejak lahir. Nah teman-teman sekalian, kembali kepada ibu tadi. Kita harus meluruskan apa yang disampaikannya. Benarkah kita bingung siapa yang kita sembah? Bapakkah? Yesuskah? Roh Kuduskah? Begitukah iman kekristenan? Begitukah pola pikir kita dalam kekristenan? Tentu saja tidak teman-teman sekalian. Ingat, iman kekristenan itu iman yang percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi tiga Allah Tritunggal ini ya, tiga pribadi dalam satu hakikat, yaitu hakikat ketuhanan yang tidak dapat dipisahkan. Bapa adalah pribadi pertama. Nah, Bapa ini punya firman dan punya Roh Kudus. Oke. Nah, firman yang ada pada Tuhan, yaitu kalimat Tuhan, suara Tuhan, itulah yang dikandung oleh Siti Maria. Lalu lahirlah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Karena di Islam disebut sebagai Isa Al-Masih. Teman-teman sekalian, dia lahir berdasarkan daripada suara Allah. Firman Allah ini berwujud menjadi pribadi. Menjadi seorang manusia. Yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, Yesus Kristus. Sebab dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, dan kemudian di dalam ayat 14 sangat jelas juga kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dikatakan dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah teman-teman sekalian, ini adalah pribadi kedua daripada Allah. Ya, pribadi pertama tadi kita mengenalnya sebagai Yahweh Bapa. Kita melihat dalam karya penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, ini kata jamak teman-teman sekalian. Di sini ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan di dalam ayat yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 juga diterangkan di sana. Ada Bapa, ada Allah ya. Allah sama dengan Bapa. Kemudian ada firman sama dengan Yesus Kristus. Dan ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi sangat jelas, sangat mudah sekali untuk kita mengerti. Jadi kita tidak bingung ketika Anda menyembah kepada Yesus Kristus. Ya, Anda sudah menyembah kepada Bapa dan juga kepada Roh Kudus di situ. Karena Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Roh Kudus di dalam Bapa, Roh Kudus di dalam Yesus, gitu ya. Karena mereka memiliki tiga pribadi dalam satu hakikat, teman-teman sekalian. Mereka adalah Tuhan yang esa. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi kita bisa membedakannya. Karena kita bisa melihat ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang keluar daripada suara Allah itu sendiri yang telah menujul, telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus adalah pribadi kedua. Dan kita bisa membedakan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita sampai kepada akhir zaman nanti. Dan kita tahu di sini bahwa tiga pribadi dalam satu hakikat ya. Dan jadi teman-teman sekalian, ya sangat lucu jika mu'alaf tadi mengatakan bahwa dia bingung, dia menyembah kepada Bapa atau kepada Yesus atau kepada Roh Kudus. Ketika Anda berdoa di dalam nama Bapa saja, di dalam nama Yesus saja, di dalam nama Roh Kudus saja, itu tidak masalah. Ketika ada, oh Roh Kudus, terima kasih, engkau hebat, engkau luar biasa. Anda sudah menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran.
Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Hanya saja dia adalah pribadi ketiga. Tapi ketika Anda berdoa dalam nama Roh Kudus, oh Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu, itu Anda sudah menyembah Allah yang benar. Ketika Anda berkata, oh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan saya hari ini, Anda sudah menyembah Allah yang benar. Ketika Anda berkata, oh ya Bapa, ampunilah segala dosa pelanggaran saya, Anda sudah menyembah kepada Allah yang benar. Ya, karena di dalam Bapa ada firman, ada Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus ada Bapa dan ada Roh Kudus. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Yesus berkata kepada salah satu muridnya, yaitu Filipus. Ya, ketika Filipus katakan, ya Tuhan, ya Guru, ya tunjukkan kepada kami Bapa itu. Yesus katakan, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, tetapi engkau belum mengenal Bapa. Barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapa yang di sorga. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada masalah di sini. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ya, tentang kesaksian ibu ini, ya, tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang Kristen sejati. Kalau dia adalah seorang Katolik pun, saya tidak percaya bahwa dia adalah Katolik sejati. Karena kalau Katolik sejati, dia akan paham tentang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, dia akan paham hal itu. Tetapi karena dia bukan Katolik dan bukan Kristen Protestan, makanya dia kebingungan, dia menyembah Tuhan yang mana. Nah, teman-teman sekalian, dia kebingungan kalau juga nantinya dia tidak mendapatkan agama yang benar. Ya, saya sudah katakan di awal bahwa tidak ada satupun agama yang menyelamatkan kita. Tidak ada jaminan keselamatan ketika kita beragama. Tetapi jaminan keselamatan kita dapatkan ketika kita percaya kepada Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah Allah yang benar, teman-teman sekalian. Dialah yang menjadi juru selamat bagi kita. Karena perkataannya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang berkata ini. Tidak ada nabi lain, tidak ada imam, tidak ada guru, tidak ada pengajar-pengajar dari awal penciptaan manusia hingga sampai pada saat ini. Tidak ada yang berani berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Harus melalui dia untuk menuju ke sorga. Tetapi Yesus Kristus mengatakan demikian. Dan juga kita diselamatkan ya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus ya. Ingat, hanya dalam nama Yesus Kristus. Ya, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Yang bisa membawa kita ke surga selain daripada nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih teman-teman sekalian. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang benar. Yang akan membawa Anda kepada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.